beserta rombongan. Terima kasih Pak Edi Suaryono untuk bisa menyempatkan waktunya datang ke sini. And problem solving. We aim to prepare our students for the challenges and opportunities in the 21st century. Ladies and gentlemen. Kalimantan Province. 56 hectares of land located on Sragin Street, Sawang Village. Dapat mengikuti kegiatan acara studi banding atau studi program dari SMK Negeri 1 Tapin Selatan. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Fauji SPD. Ridho dan keberkahan bagi kita semua. Akhirnya waktunya sholihah la hadratin nabiyil Fatihah. First, honorable to Mr. Edi Suaryono as the Director SMK 1 Tapin Selatan and with the team and all management team SMK 5 Banjarmasin and the head of organizations, for example from the environment coordinator and head of programs, the vice principal. Thank you for your coming for this meeting in the room. The first, I would like to say again thanks and welcome to SMK Banjarmasin from my friend Mr. Edi Suaryono and the team to SMK Banjarmasin. Bapak sekalian, alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul di sini untuk silaturahim yang pertama. Karena Pak Edi Suaryono ini pulang kampung ya, dulu di sini, dan beliau adalah salah satu kepala sekolah inspiratif ya untuk Indonesia. Kita tepuk dulu untuk Pak Edi Suaryono. Bulan ketika itu di Jaro, SMK 1 Jaro sudah menjadi kepala sekolah inspiratif. Saya 15 tahun kepala sekolah belum pernah jadi kepala sekolah inspiratif. Ini luar biasa, saya bangga gitu kan. Baru 5 bulan sudah jadi inspiratif. Saya 15 tahun kepala sekolah belum pernah jadi kepala sekolah inspiratif. Ini patut kita untuk bersyukur bahwa salah satu ini nasional bukan skala nasional. Kita dialog hari ini penyiapan di bidang hard skill, kita percayakan kepada kapro-kapro untuk mengorganize. Di soft skill bareng-bareng kita semua, sehingga seluruh guru mata pelajaran tidak hanya mengajari bahwa ini loh matematika fungsinya untuk apa, tapi di balik matematika itu ada rahasia alam di situ. Dengan kita berikan rahasia alam di situ, anak berkesadaran diri. Yang sulit hari ini menjadikan anak berkesadaran. Berat sekali memang, tapi saya masih meyakini bahwa kita punya niat baik. Masih meyakini itu kita punya niat baik, berdoa semoga anak-anak kita itu bisa ya tidak melakukan hal-hal yang negatif. Kita doakan setiap waktu ya Allah, anak kita sebanyak ini kita dipercayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendidik anak ini, dipercayakan kepada orang tua. Ini loh anakku, silahkan dididik jadi manusia. Dalam perjalanannya banyak liku-liku memang. Justru dari liku-liku itulah yang membuat kita kuat. Coba Bapak Ibu ambil sebuah kertas itu taruh di sini di atasnya, Bapak Ibu. Taruh kertas ini di atasnya, kemudian kasih beban di atasnya, maka dia akan jatuh, itu dia lengkung dia. Betul tidak? Dia akan lengkung. Kertas itu loh. Tetapi ketika kertas itu Bapak lipat, kemudian ditaruh lagi kembali kertas itu, maka dia mungkin bisa menahan ini nih. Kenapa? Lipatan-lipatan itulah sebagai pengalaman hidupnya, liku-liku hidupnya, problem hidupnya bisa dia diselesaikan. Semakin banyak ditempa oleh persoalan, semakin banyak ditempa oleh masalah, dan dia mampu mengatasi itu, maka anak itu akan kuat bertahan. Dia bisa dari satu ini ke sini bisa sampai. Tapi kalau tadi tidak ada persoalan, begitu dikasih beban dikit aja jatuh dia. Nah, oleh karena itu problem solving is very important. Gimana problem solvingnya diajari anak-anak itu? Nah, sekolah kami 2 kali lipat sampai jumlahnya lebih lagi gitu kan ya. Kita saling mendoakan. Hari ini ada jumlah. Tidak lain kita didik adalah anak-anak ini
Kita bangun peradaban bangsa. Nanti ketika guru ditanya mau kemana, kan dulunya itu kita mau dikatakan guru kan, karena kalau gajinya bersaing dengan orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan PT Ratna, PT Barito, Pasifik. Ketika kita jalan itu, di mana kerja guru, aduh rasa malu kan. Sekarang sudah naik tingkatan. Orang akan mengatakan bahwa saya adalah guru karena sertifikasi dapat gaji double gitu kan. Bangga hari ini katakan guru. Nah, lebih bangga lagi ketika ditanya apa pekerjaanmu, wahai Bapak, katakan bahwa saya adalah orang yang membangun peradaban bangsa. Ketika ditanya mau kemana, saya ingin membangun peradaban bangsa. Keren. Nah, ini ketika ini ada di hati kita semua, maka tidak ada lagi kata bahwa ini adalah beban. Datang ke sekolah tepat waktu bukan beban. Kecuali ada hal yang membuat kita untuk terlambat, tidak bisa kita hindari. Maka ketika sampai di sekolah bahwa saya hari ini datang di sekolah ini membangun peradaban bangsa, maka ketika katakan itu, ada keikhlasan muncul di dalam hati kita. Ketika keikhlasan itu ada dalam hati kita, maka akan enteng seluruh persoalan yang dihadapi. Ada anak yang bermasalah, kita doakan mudah-mudahan anak ini hilang dari persoalan yang dia hadapi. Kita pendekatan ke anak, karena kuncinya di dalam membangun peradaban adalah pendekatan secara hati dengan hati. Orang tua saya, senior saya, Pak Sarif, yang memang apa yang beliau sampaikan tadi, saya merasakan sekali. Karena apa? Disinilah saya mulai dibesarkan ke Pak Sarif tadi, ya. Dari sini saya dididik beliau ya. Banyak Bapak Ibu, Pak Hendro, Bu Yuli ya, berapa kali yang ditawari di kepala sekolah Pak Sarif. Itu intinya. Saya baru saya iyakan itu 3 kali. Saya masih ingat. Pertama saya ditawari di ruangan beliau. Nah ini cocok ya Pak Sarif. Wah, Bapak saya belum belajar. Ya, kemudian kedua di sini di ruangan ini. Yang tiga terakhir saya di ruangan beliau lagi. Itu baru saya terima. Ya, baru saya terima. Dan saya terima, saya menjelaskan apa yang sudah pernah saya lakukan. Pak, mohon izin, saya memang pernah jadi direktur Politeknik, Pak. Terkejut beliau. Baru saya sampaikan ini, silakan potensi saya kalau mau Bapak jual, silakan dijual kayak gitu. Dan saya tidak diangkat kepala sekolah, saya bukan guru penggerak. Ya, saya tidak punya cakep. Tapi Pak Sarif yang punya, saya nggak punya apa-apa. Tapi 1 tahun berikutnya saya terpenuhi semua. Mulai dari kepala sekolah inspiratif, guru penggerak terpenuhi sudah. Ibaratnya syarat gugur. Saya mau diprotes orang, ada yang mau protes. Tapi saya diangkat, saya nggak punya apa-apa. Ya, beliau aja. Ini makanya saya bilang orang tua saya beliau. Tujuan kami semua belajar terkait beberapa permasalahan yang kami hadapi di tahun kemarin. Kami tersebut tidak mencapai 50%, baru 53 kali. Nah makanya ini ingin berbagi ke rekan-rekan semua, saudara saya di SMK 5, gimana ternyata walaupun secara prinsip saya paham, tapi kan lebih baik membuka wawasan langsung ke sini. Apa yang disampaikan dilakukan di sini yang pernah lakukan juga sudah saya ceritakan, tapi lebih baik dengar langsung. Bagaimana trik-triknya untuk bisa berbagi bisa 100% BKK-nya untuk hasil studi itu seperti apa. Nah itu nanti ingin belajar, termasuk juga yang tadi lulusan belum selesai terima ijazah sudah bekerja semua. 172 lagi dari berapa 700 ya, 709 tadi yang diluluskan tadi ya, dengan 98. Nah itu gimana? Nah target Pak Humas itu gimana? Wah ini ya nanti gimana sih Pak strateginya, door to door-nya itu kemana? Apa yang ku omongkan ke industri itu seperti apa? Intinya adalah membangun trust-nya itu. Kayak apa caranya bisa membangun trust industri, bisa datang welcome ya. Terus sampai di sini dulu hampir seminggu itu ada orang industri di sini. Industri ada di sini itu ada semua itu ya. Kemudian juga ini ya, tatanan lingkungan nanti Bapak Ibu ya, staf saya yang mau jalan-jalan ke belakang untuk bisa melihat, bisa belajar gimana sih menata lingkungan ya, menata lingkungan di sini.
itu luar biasa, enak, nyaman. Nah, itu bisa untuk belajar di situ ya. Yang Bapak Ibu rasakan tadi ya kan, pembiasaan berbahasa, dual language bahasa tadi ya. Ya, itu seperti apa? Memang saya dulu di sini juga seperti dipaksa untuk bisa ngomong, walaupun pakai teks atau apa, namanya yuk berani ngomong dulu. Ya, ngomong dulu. Nah tadi pembiasaan yang Bapak Ibu dengarkan tadi ya, ngata, baca doa, tadi juga berbahasa Inggris juga. Kemudian moderator tadi juga menyampaikan. Yang pertama data dulu, harus pastikan siswa yang lulus ini harus kita sekolah harus punya data. Yang kedua, kemarin yang paling yang penting juga adalah sosialisasi. Jadi kalau kan nanti tahun depan ini alumni ini mengisi, jadi paling nggak ada sosialisasi. Kemudian di sosialisasi ini anaknya dikumpulkan di satu ruangan, kemudian dikasih bimbingan cara ngisi tadi. Karena beda kalau misalkan belum disosialisasi dengan yang sudah, itu akan beda. Jadi nanti pas tahun depan saat nanti kita bagikan linknya, dia langsung tangkap respon, kemudian langsung mengisi karena dia sudah dikasih panduan bimbingan pelatihan cara mengisi. Itu yang pertama data, yang kemudian sosialisasi. Kalau memang belum, coba diadakan kegiatan. Mumpung ini belum menerima ijazah, jadi undang aja. Sisanya berapa nih? Yang lulus 286. Nah, undang aja 286, kemudian itu supaya hadir semua. Kasih syarat aja, syarat untuk mengambil ijazah. Nah, harus mengikuti. Nah, pasti hadir semua. Nah, itu dikasih bimbingan pelatihan cara mengisi tadi. Kemudian saat itu juga kita buat komitmen. Nah, ini komitmen janji untuk si alumni ini nanti tahun depan saat dia berjanji langsung mau menanggapi respon cepat untuk mengisi, harus berjanji ya. Nah, supaya ada ikatan komitmen. Yang tadi yang saya utarakan, yang pertama adalah data, yang kedua adalah sosialisasi ya. Yang ketiga nanti saat tes tadi berjalan, nanti kita kolaborasi dengan wali kelas ya, karena wali kelas ini adalah ujung tombak, karena orang tua yang kedua di sekolahan. Jadi grup WA wali kelas 12 kalau bisa jangan dibubarkan dulu, kalau bisa 1 tahun. Jadi nanti dipadai aja wali kelas 12 ini grupnya jangan dibubarkan. Tempat kami itu kebetulan karena siswanya dari mana-mana juga, jadi kebanyakan kenapa tracker studi kami di bawah 80%. Yang jelas tadi anak-anak itu kalau di tempat kami, kalau mereka sudah lulus itu yang penting pun, misalkan terakhir kami bulan kemarin minggu terakhir ada pendampingan pembuatan kurikulum vitae. Mereka tidak datang, yang datang cuma 20 orang Pak dari 200-an itu. Nah itu yang susah dari kami. Pas kami hubungi minta tolong ke wali kelas, mereka tidak ada tanggapan. Bahkan kami tetap palingnya merespon cuma 1-2 orang. Nah itu susahnya di kami. Kadang terikat lagi gitu loh Pak. Apalagi kadang pas sudah masih sekolah pun itu susah juga Pak. Misalkan dikumpulkan di ruangan mana, susah banget, perlu kami datangi dulu ke kelas-kelas masing-masing. Makanya ini kami agak sedikit susah, apalagi mereka sering ganti-ganti kontak Pak, anak-anak baru ini. Nah itu masalahnya yang di kami. Makanya mungkin kami nanti minta waktu luang lagi, yang teknisnya bagaimana, apakah perlu didatangi ke rumah. Ini bingkisan waktu MTQ di Tapin ini Pak. Bikinan sampai ini? Semua. Wow. Langsung Cendes. Iyalah. Ya, 2000 pieces kemarin, Pak. Iyalah. Oh, kaya sampean itu sudah. Bisa.